atfan krono are atof ala mahallin min asawiro, ala mahallin ing atase ala mahalli min asawiro, ing atase mahalle lafat min asawiro yang menjadi maf'ul berarti dibaca nasab. Walibasuhum fiha harir, walibasuhum utawi pang, ya Allah kok panggonan, walibasuhum utawi penganggune, pas penganggune, walibasuhum utawi penganggune, utawi penganggune atau pakaiane alladzina amanu wa amilus solihat fiha ing dalam jannat, fiha ing dalam jannat iku harirun sutra, iku harirun sutra, huwa utawi harir al muharram kang den haramake apa lubsuhu nggunakake ing harir alar rijali ngatasi pira-pira wong lanang fid dunya ing dalam dunya. Wahudu ila tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Al-Hajj ayat 24. Wahudu lan den tuduhake sapa alladzina amanu wa amilus solihat fid dunya ing dalam dunya, den tuduhake ila tayyibi, ya Allah ila tayyibi maring barang kang bagus minal qawli saking ucapan. Rupane wa ta'ay at-tayyib minal qaul iku la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah, ora ana pangeran kang hak den sembah, nep ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah ang Gusti Allah. Wa hudu ila siratil hamid, wa hudulan den paringi pituduh, den tuduhake sapa alladzina amanu wa amilus solihat ila siratil hamidi maring dalane Allah kang den puji, maring dalane Allah kang den puji, ai tariqillah itu kisi dalane Allah ma'al mahmudi kang den puji sapa Allah, wa dinihi lan agamane Allah, wa dinihi agamane Allah pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, nikmatlah ae sik titik sik tafsir Sawidok ing mang kurang maca tafsir Fakhruddin Ar-Razi dan juga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Terangannya jadinya juga ringkas karena yang dibaca cuma satu. Fon. Ya Allah ya Rabbi. Hadzani khasman ikhlasamu fi rabbihim falladzina qutti'at lahum siyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Surat Al-Hajj ayat 19. Hadzani khasmani, dua golongan merupakan dua golongan yang bermusuhan. Ikhtasam bihim, yang mana mereka itu saling memusuhi, saling berselisih di dalam Tuhan mereka, yakni di dalam agamanya Tuhan mereka. Fadina kafaru qutti'at lahum siyabum min narid, maka orang-orang yang kafir, maka adapun orang-orang yang kafir, maka qutti'at lahum siyabum min narid, maka dipotongkan untuk mereka baju dari neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dan dituangkan dari atas kepalanya mereka al-hamim atau air yang sangat. Thus ini sekarang membahas ya sekali lagi membahas dua belah pihak antara golongan yang hak dan juga golongan yang batil. Kemarin sudah plus sebutkan bahwa golongannya orang-orang yang beragama, yang memeluk agama, itu sudah disebutkan tentang surat
Al-Hajj yang kemarin ayat 18, yaitu innalladzina amanu walladzina hadu wassabiina wan nasara wal majusa walladzina asyraku. Jumlahnya ada 6. Maka tengriki dihentikan hadzani khasman. Ini adalah dua golongan yang saling bertengkar, yang saling berseteru. Terus ay al mu'minuna khasmun wal kufaru al khamsatu khasmun. Maka para mukminin itu satu golongan orang yang berseteru, dan orang-orang kafir yang 5, golongannya orang-orang kafir yang 5 itu dianggap satu golongan yang berseteru. Wa huwa yutlaqu 'alal wahid wal jamaah. Lafaz khasmun itu bisa dimutlakkan atau diucapkan atas lafaz yang mufrad atau lafaz yang jamaah. Jadi ini hadzani khasmani. Ini adalah dua golongan yang berseteru, yakni golongan para mukminin dan golongan orang-orang kafir yang ada 5 golongan. Maka ikhtasamu fi rabbihim ay fi dinihi, yang mana mereka itu berseteru, bertengkar di dalam urusan Tuhan mereka, yakni di dalam urusan agamanya Tuhan mereka. Kemarin secara globalnya sampun kula gambarakan seperti yang didhawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, bahwa perselisihan para mukminin dengan yang lainnya itu meliputi 3 aspek. Yang pertama perihal akidah, ya, kemarin seperti Jabariyah, kemudian Qadariyah, yang mana mereka itu menyangka bahwa para hamba ini semuanya terpaksa di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Manusia ini yang menciptakan terhadap pekerjaannya sendiri. Meliputi 3. Pertama akidah, kedua perbedaan dalam meyakini masalah kenabian, yang ketiga yang paling inti banget yaitu perbedaan dalam meyakini ketuhanan. Wes. Lah tangriki dingendikaaken asbabun nuzulnya ayat ini seperti yang didhawuhkan oleh Syekh As-Sawi. Tangriki beliau dawuh wasababun nuzuliha takhasama Hamzah wa Ali wa Ubaidah bin Hars ma'a Utsbah wa Syaibah ibnai Rabi'ah wal Walid bin Utsbah. Fakana kullun minal fariqaini yasubbu dinal akhar. Jadi menurut versi yang pertama, asbabun nuzulnya ayat ini adalah ada 2 golongan yang berseteru, benar-benar bertengkar, yaitu golongannya para mukminin dari Hamzah, Ali dan juga Ubaidah bin Haras berseteru dengan golongannya orang-orang kafir, yakni golongannya Utbah, Syaibah, yang mana kedua-duanya ini merupakan putra dari Rabi'ah dan juga Walid bin Utbah. Maka satu golongan saling memperolokkan agamanya yang lain. Ini asbabun nuzulnya ayat hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Menurut pendapat lagi ada yang mengatakan ayat ini itu turun nazalat fil muslimina wa ahlil kitab, para muslimin dan juga para ahlul kitab, haitsu qala ahlul kitab nahnu aula billahi minkum kitaban wa nabiyyuna qabla nabiyyikum. Ada yang mengatakan asbabun nuzulnya ayat ini, bilang sanad ayat ini itu turun karena dalam kondisi para muslimin ini sedang berseteru, berseteru dengan para kaum ahlul kitab. Ahlul kitab itu ya kaum Nasrani dan juga kaum Yahudi. Mereka itu merupakan pengikutnya Nabi Isa dan juga Nabi Musa dan tidak mau iman terhadap kanjeng Nabi. Hanef bilang, nah perdebatannya itu, perseteruannya itu mulai tatkala para ahlul kitab itu mengutarakan pendapat pribadi mereka kepada para mukminin, seraya mereka berkata, hei orang-orang yang beriman, kita ini para ahlul kitab ini merupakan orang-orang yang lebih berhak dengan Allah Ta'ala. Nahnu aula billah, kita itu merupakan orang-orang yang lebih berhak terhadap Allah.
Cara gampangane ngomong, orang yang dianggap lebih dekat terhadap Allah Ta'ala, orang yang dianggap lebih Allah, orang yang dianggap lebih utama dengan Allah, itu adalah kita, para ahli kitab, katanya orang-orang ahli kitab. Mereka menyebutkan alasannya, wa aqdamu minkum kitaban wa nabiyuna qabla nabiyukum. Alasannya loro. Ono yang pertama, kitab yang kita pegang, para ahli kitab itu kan pegangannya kitab yang turun juga Nabi Musa, ya, kitab Injil dan juga kitab Taurat. Mengatakan loh, kitabnya kami ahli kitab Injil dan juga Taurat itu lebih dahulu daripada kitabnya sampean berupa Al-Quran. Dan juga nabinya kita dan Nabi Isa itu juga lebih dulu daripada nabimu. Sehingga kita yang lebih utama terhadap Allah. Gampangane ngomong cara tuwek-tuwekan, kitab ya sepuh lebih kuno kitabku, lebih dahulu nabiku, maka kita yang lebih utama. Dijawab oleh para muslimin, wa qala al muslimuna nahnu ahaqqu billahi minkum abi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyikum wa bima ahum min kitabin wa antum ta'rifuna kitabana wa nabiyyana wa kafartum hasadan. Niki jawabannya para muslimin pada waktu itu juga tidak kalah cerdas. Para mukmin pada waktu itu menjawab, loh, ya memang benar kalian dari segi agama, dari segi syariat, dari segi kitab itu lebih kuno. Bahkan nabi kalian juga lebih terdahulu. Tapi katanya para mukminin, nahnu ahaqqu billahi minkum. Berhak dengan Allah Ta'ala adalah kita para muslimin daripada kalian semua wahai para ahlul kitab. Alasannya nopo? Ya dua, kebalikannya kalian, bahwa aman nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyikum. Kita ini para iman terhadap nabi kita berupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman terhadap nabi-nabi kalian. Cara digawe lengkap-lengkapan awak dhewe iku iman secara lengkap. Nang Kanjeng Nabi Muhammad ya iman, nang nabi-nabi kalian berupa Nabi Musa dan juga Nabi Isa kita juga beriman. Dan bahkan kita semua beriman terhadap seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi-nabinya. Taurat, Zabur, Quran, semuanya kita iman. Lah sedangkan kalian semua wahai para ahli, kalian semua itu ngeri wa antum ta'rifuna kitabana wa nabiyyana wa kafartum hasadan. Sedangkan kalian semua wahai para ahli kitab itu kalian tahu kitab kita berupa Al-Quran, kalian juga tahu terhadap Nabi kita berupa Kanjeng Nabi Muhammad. Kalian itu justru malah mengkufuri terhadap kitab kita berupa Al-Quran, juga mengkufuri terhadap Nabi kita berupa Kanjeng Nabi Muhammad. Alasannya hasadan, karena hasud. Orang-orang ahli kitab pada waktu itu hasud, takut, tidak menerima, tidak bisa melapang dada terhadap kenabiannya Kanjeng Nabi. Wes, jadi jawabannya ya cerdas. Yang lebih dahulu nabinya dan lebih kuno kitabnya, tapi kita itu lebih lengkap. Kita iman terhadap Al-Quran, kita iman terhadap Kanjeng Nabi dan juga nabi-nabi kalian semua. Ini asbabun nuzulnya ayat hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Kedua golongan ini merupakan dua golongan yang berseteru, berselisih, dan kemudian mereka itu berdebat, berselisih perihal Tuhan mereka, yakni maksudnya agamanya Tuhan mereka. Dilanjutkan malih. Falladzina kafaru qutti'at lahum siyabum min narin ayyalbasunaha, yakni uhitat bihimun nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Ngeriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, falladzina kafaru, maka adapun orang-orang kafir, qutti'at lahum siyabum min narin, maka dipotongkan untuk mereka baju-baju dari neraka, yalbasunaha, yang mereka kenakan, yang mereka gunakan, yakni uhitat bihumun nar, yakni artinya neraka, api neraka itu sangatlah melimputi, sangatlah menyelimuti terhadap badan mereka.
Jadi Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Oleh Gusti Allah membahasakan betapa yang namanya api neraka itu benar-benar memeluk, benar-benar mengenai terhadap tubuhnya para orang-orang yang kafir. Itu tidak seperti halnya api yang hanya sekedar menyambar kemudian pisah, menyambar kemudian pisah. Tanpa makan seperti halnya kutiat lahum siyabun, sudah dipotongkan untuk mereka baju-baju dari api neraka. Bayang nih, ya niki Masya Allah, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ay dirat ala qadri jusasihim fafil kalami isti'aratun. Tengeriki diingatkan sanep bilang tadi tengeriki diingatkan Ta'ala itu ingin menggambarkan terhadap kita betapa mengerikannya yang namanya panas api neraka. Awak dewe Pak, nek bayang nih neraka saja itu sudah tidak ada yang sanggup. Seperti yang didawukan oleh Abu Was ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala ril jahimi. Ya kita ini golongannya orang yang tidak patut masuk surga, tapi juga tidak kuat untuk menahan atau mengenai atau masuk terhadap yang namanya api neraka. Jenenge geni neraka tok iki sanggup. Tapi ternyata lebih dahsyat dari itu Allah Ta'ala menggambarkan kita betapa bahwa yang namanya api neraka itu tidak sekedar mengenai. Kalau kita tahu yang namanya api dunia Pak ya, sekalipun yang namanya korek api, sekalipun yang namanya korek api itu kita nyalakan di tangan kita, itu yang namanya terkadang kalau terkena angin itu berbelok, kemudian mengenai lagi, berbelok lagi, kemudian mengenai lagi. Itu api dunia seperti itu. Tapi kalau api neraka itu dingendikaken seolah-olah seperti halnya dipotongkannya kain-kain kemudian dibuatkan menjadi baju yang mana baju tersebut itu terbuat dari api. Kemudian mereka kenakan. Ini bentuk betapa mengerikannya. Koyok-koyok Pak, yes awak dhewe umpamakan awak dhewe lek ndelok wong kobongan lah. Wong kobongan atau orang yang dibakar tatkala bajunya itu terbakar. Maka api neraka itu seperti itu. Bukan hanya sekedar mengenai begitu saja, tapi benar-benar diumpamakan seperti halnya baju yang dipotongkan untuk mereka, yang dibuatkan untuk mereka, terbuat dari api neraka. Masya Allah. Berarti ngeten, kalau versinya ay qadri jusasim fafil kalam isti'aratun tamsiliyatun haitsu syubbiha i'dadun nari wa ihatatuha bihim bitafsili siyabin lahum wa satriha li abdanihim. Dados teng ngriki dingendikaaken dadi yang namanya baju teng ngriki ini hanyalah sebuah perumpamaan. Napa hanyalah sebuah perumpamaan. Jadi seolah-olah saking melimputinya yang namanya api neraka sampai diumpamakan seperti halnya baju yang sedang dikenakan, baju yang sedang dipakai. Tadi awak dhewe akan tafsirnya para ulama yang disebutkan tentang sawi niki ya itu hanya sekedar perumpamaan betapa yang namanya api neraka itu sangat menempel terhadap orang-orang yang kafir seperti menempelnya baju yang dikenakan pada umumnya. Itu perumpamaan. Tapi ya mungkin saja ada ulama yang mengatakan bahwa memang dibuatkan dari mereka dari api neraka, baju yang terbuat daripada api neraka. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, bahkan tidak berhenti di situ. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dan dituangkan, dan di apa bahasa Indonesia ini dituangkan ya. Dan bahasanya artinya digerojok nih, dan dituangkan dari atas kepalanya mereka orang-orang kafir al-hamim, air yang sangat panas sekali, ail ma'u al-balighu nihayatal hararah, yakni air yang sangat panas sekali.
Tengeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang didhawuhaken kalian para ulama, kalau tadi sudah diumpamakan bahwa yang namanya api neraka itu seperti halnya baju yang sangat pas terhadap badan, tidak terlepas, seolah-olah api itu menempel terhadap badannya orang-orang kafir, maka itu hanya melimputi badan. Maka ada dawuh lagi bahwa yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dari atas kepalanya mereka dituangkan air yang sangat panas sekali. Ailma al-balih nihayatal harar. Ini untuk menunjukkan bahwa siksanya itu benar-benar menyeluruh ke seluruh badan. Kalau siyabum minar, baju, pakaian, itu kan yang terkena adalah anggota badan. Maka berarti seolah-olah pemahamannya sebelum didhawuhkan yusabbu min fawqi ru'usihim, itu seolah-olah kepala masih selamat, kepala masih utuh, masih selamat. Ternyata mboten, kepala pun itu yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dari atas kepalanya mereka orang-orang kafir dituangkan air yang sangat panas sekali. Artinya bagaimana? Tengriki ngendikaaken al-hamim alladzi yudibu ma fil butuni minal ahsya. Yang namanya al-hamim, air yang sangat panas, yaitu air yang tatkala dituangkan akan membuat melelehnya seluruh badan hingga di dalam apa-apa yang ada di dalam badan hingga perut, berupa yang namanya usus ahsya. Lima fil hadis, karena seperti yang didhawuhkan di dalam hadis, innal hamima la yusabbu min fawqi ru'usihim fayanfudu min jamjamati ahadihim hatta yakhlusa ila jawfih fayaslubu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa as-sihru summa yu'adu kama kan. Niki ngeri nih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Berarti kita lanjutkan ya. Berarti kita lanjutkan sedikit tengriki dikaakan yuzharu ayyudabu bihi ma fi butunihim min syuhumin wa ghairihima wal julud ay wa bi al julud yuzharu bihi ma fi butunihim wal julud, surat Al-Hajj ayat yuzharu, dan dilelehkan, dileburkan, dihancurkan, lelehkan dengan air hamim, air yang panas mendidih itu, apa-apa yang ada dalam perut-perut mereka, wal julud, dan dihancurkan dengan air al-hamim, al-julud, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kulit-kulitnya, kulit-kulit mereka. Di negeri kita ingin yuzharu ayyudabu bi ma fi butunhim min syuhumin wa ghairiha wa tushwaha al-julud. Niki ingin akan ngoten. Niki betapa ngernya yang namanya al-hamim. Al-hamim itu air yang sangat panas, yang sangat mendidih, yang tatkala dituangkan dari atas kepalanya orang-orang kafir, niscaya air put akan menembus. Napa akan menembus kepala. Jadi awak dewe ku mek kerumune mungkin yang sering kita dengar itu seperti yang ada pada surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bahwa tatkala burung-burung itu membawa api, membawa bebatuan dari api neraka itu, seolah-olah semuanya hancur maka sama. Orang-orang kafir besok tatkala di neraka itu yuzharu bihi ma fi butunihim, apa-apa yang ada di dalam perutnya mereka itu mendidih, bukan hanya mendidih, bahkan meleleh ya, karena terkena oleh air al-hamim, air yang sangat panas sekali. Min syuhumin, baik yang namanya lemak-lemak ya yang ada di tubuh kita dan juga yang lainnya, bahkan di dikatakan bahkan usus-usus yang ada di perut itu semuanya menjadi meleleh, semuanya menjadi hancur. Wa tushwabi al-julud, bahkan kulit-kulit pun itu menjadi terbakar. Artinya bagaimana? Ini seperti yang didakwakan oleh Kanjeng Nabi
Ngeriki Syekh Asawi dawuh lima fil hadis innal hamima la yusabu min fawqi ru'usihim, bahwa sesungguhnya air al-hamim, air yang sangat panas, itu dituangkan dari atas kepalanya orang-orang kafir. Akhirnya fayusabu min jamati ahadihim hatta yakhlusa ila jawfih, dari atas kepala dituangkan ini menembus, naudzubillahi min dzalik, ngawari, saking panasnya air tersebut dituangkan dari atas kepala itu menembus ila jamati ahadihim, menembus seluruh badannya, ya, menembus yang namanya tengkorak kepala, kemudian menembus badan, bahkan hingga menembus ilal hatta yakhlusa ila jawfih, hingga menembus terhadap yang namanya perut. Bayang nih Pak, dituangkan dari atas kepala, kemudian air tersebut itu mampu melelehkan, menghancurkan hingga menembus badan, bahkan hingga menembus yang namanya perut. Tangriki fayuslabu ma fi jawfi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa as-sihru summa yu'atu kamakan. Tangriki tinggal akan bahkan hingga menembus dan melelehkan, menghancurkan apa-apa yang ada di dalam perut. Bahkan bukan hanya berhenti di situ, bahkan air ini bisa terus menembus hingga yamruqa min qadamaihi, hingga tembus terhadap kedua telapak kaki. Ngawari tenan cara nang dunya awak dhewe gurung tau ngerti modelan koyo ngono kuwi. Sebuah siksaan air yang sangat panas, bahkan air timah pun, air timah yang mendidih pun, andaikan dituangkan di atas kepalanya seorang manusia, itu mungkin ya cuma berhenti di atas kepala begitu saja. Tapi air al-hamim, air yang sangat panas mendidih ini lebih dahsyat, lebih mengerikan. Bahwa tatkala dituangkan dari atas kepala, niscaya akan menembus kepada leher, menembus kepada badan, dada, dan bahkan hingga menembus terhadap perut. Bahkan bukan hanya menembus terhadap perut dan menghancurkan apa-apa yang ada di dalam perut, bahkan hingga menembus badan ini sampai tembus yang namanya kedua telapak kaki. Ora enek Pak nang dunya koyo ngono kuwi. Siksaan apa? Air panas yang seperti apa? Ora enek. Bahkan mungkin cara ya Allah ya Rabbi ya Karim, lelehannya timah itu saja nggak sampai seperti itu. Iki sebegitu mengerikannya yang namanya al-hamim atau air yang sangat mendidih. Terakhir saya selesaikan tengeriki mawon, walahum maqamu min hadid kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa quwaduku adzabal hariq. Surat Al-Hajj ayat 21 dan ayat 22. Walahum maqamu min hadid, dan mereka memiliki palu-palu besar dari besi, ailidor biru usihim, ini untuk memukul kepala-kepala mereka. Bahasa Jawa ini godo, ya. Nah, mengkati maknani godo, tulisannya jelas. Kaf wawu dal wawu godo lah. Pikiranku isu-isu ngene godo gedang, Pak. Aku ora ngerti ya. Rawani maknane godoy. Godoy maknane anjen ngono ya? Apa? Palu besar ya. Yes. Walahum maqamu min hadid ailidor biru usim. Dan bagi mereka orang-orang kafir maqam min hadid, terdapat yang namanya godo ataupun palu-palu yang besar yang terbuat daripada besi. Lidor biru usihim, untuk memukul kepala-kepalanya mereka. Yakni tatkala kapan? Kullama aradu ay yakhruju minha ayin nari min ghammin ayyal haquhum biha u'idu fiha ay ruddu ilaiha bil maqami. Setiap kali mereka orang-orang kafir ingin untuk keluar min ghammin yalhaquhum biha, karena ada rasa sedih yang mereka rasakan tatkala mereka itu berada di dalam api neraka,
u'idu fiha, mereka akan dikembalikan ke dalam api neraka. Ayruddu ilayya bil maqami, dikembalikan ke dalam api neraka dengan pukulan-pukulan palu yang besar. Jadi bahasa kasarane ngomong niku, orang-orang kafir berusaha untuk melarikan diri dari api neraka, tapi yang ada tatkala mereka mencoba untuk melarikan diri pasti langsung dipukul menggunakan palu besar yang terbuat dari besi, sehingga mereka kembali lagi terhadap api neraka. Waduku adzabal harik ay wakila lahum duku adzabal harik al-balih nihayat al-ihraq, dan diucapkan kepada mereka, rasakanlah, icipilah siksaan api neraka yang sangat membakar tersebut. Cara bahasa kasarannya ngomong, duku, silahkan menikmati, ya, silahkan menikmati. Pon ngriki dingendikaaken ngoten, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ngriki dingendikaaken lima warada, karena ada hadis yang datang yang menyerangkan bahwa anna jahannama tafuru bihim fayas'aduna ila a'laha fayuriduna al-khuruja minha fatadribum az-zabaniyatu bimaqami al-hadid fayahwuna fiha sab'ina kharifan. Nah, ini dikatakan karena seperti yang didaukan bahwa neraka jahanam tafuru bihim itu fayas'aduna ila a'lahum, selalu berputar terhadap orang-orang kafir, maka kemudian orang-orang kafir itu naik kepada api neraka jahanam yang paling tinggi. Jadi api jahanam yang paling tinggi itu semakin ke atas itu yang semakin ringan panasnya, semakin ke bawah semakin dalam itu yang siksaannya yang semakin pedih. Lah orang-orang yang kafir itu tatkala mendapatkan neraka yang paling atas, yang ada mereka itu ingin kabur, ingin keluar, ingin kabur. Maka tatkala mereka itu ingin kabur, ingin keluar dari api neraka, maka malaikat Zabaniyah langsung memukul mereka dengan palu besar yang terbuat dari besi, sehingga gara-gara pukulan tersebut terjatuhlah orang-orang kafir itu di 70 tingkat ke bawah. Jadi kepingin metu gara-gara aslinya enak, ya bahasanya ya gak enak, cuma posisinya lebih ringan di atas, siksaannya lebih ringan. Gara-gara mereka ingin keluar berusaha kabur, langsung oleh malaikat Zabaniyah dipukul dengan maqami min hadid, sehingga yang ada justru mereka jatuh 70 derajat. Pon niku ngoten. Wakila lahum duku adzabal harik, dan diucapkan kepada mereka, ya Allah ya Rabbi ya Karim, silahkan kamu menikmati, duku, silahkan kamu mencicipi, silahkan kamu menikmati siksaan api neraka yang sangat membakar, ayil balih nihayatal ihraq. Pun niku ngoten. Ya, niki keterangannya sangat terbatas karena jeneng ketepaan sing tak waca ya mek tafsir as-sawi tok, liyane kurang tak waca. Pun benjing duki innallaha yudkhilul ladina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a, dalam satu riwayat walibasuhum fiha harir. Surat Al-Hajj ayat 23. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.